Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua dan Ibu Riris sebagai dosen dari mata kuliah retorika. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi penyusunan pidato yang beranggotakan Prayoga Minda Saputra, Rahmat Suhanda, Regina Gayu Rahmawati, Urwah Zaki Umam, Sabilana Darusda, Salsabila Tiara Aurelia Prameswari, Muhammad Alwan Fauzan Haryanto, Safa Putri Adisti, dan saya sendiri Nuradi Rosyid, Rizky Wahyudi Joko Wibowo, dan juga Syafrizal Taufikur Rahman. Langsung saja kita awali pembahasan kali ini dengan materi yang akan disampaikan oleh Safa Putri Adisti. Yang pertama, penyusunan pidato. Menyusun teks pidato pada dasarnya merupakan sebuah ungkapan hasil pemikiran oleh seseorang yang akan disampaikan kepada khalayak ramai. Tidak semua pidato memerlukan teks, namun ada beberapa orang yang tidak bisa berpidato tanpa membawa teks. Maka dari itu, kita harus mengerti dan memahami bagaimana cara menyusun teks pidato yang nantinya akan kita sampaikan ke khalayak ramai. Prinsip-prinsip dalam penyusunan pidato. Penyusunan pidato terdiri dari tujuan, isi kandungan, dan bagaimana sifat dari pesan pidato tersebut. Yang pertama, ada kesatuan atau unity. Komposisi yang baik harus merupakan kesatuan yang utuh. Ini meliputi kesatuan dalam isi, tujuan, dan sifat atau mood yang berada dalam pidato. Dalam isi harus ada gagasan tunggal yang mendominasi seluruh uraian, yang nantinya dapat menentukan bahan-bahan penunjang lainnya. Pada dasarnya, pidato bertujuan untuk menghibur, memberitahu, dan juga mempengaruhi. Maka dari itu, jika kita berpidato dengan bertujuan mempengaruhi, kita harus memahami isi dari pidato tersebut. Dalam prinsip kesatuan juga ada sifat pembicaraan atau mood. Pidato bisa saja bersifat serius, informal, formal, anggun, ataupun bermain-main. Sifat yang terdapat dalam pidato inilah yang menentukan pemilihan bahan, gaya bahasa, dan juga pemilihan kata-kata yang berada pada isi pidato. Ya, yang kedua ada pertautan. Pertautan menunjukkan urutan bagian uraian yang berkaitan satu sama lain. Pertautan menyebabkan perpindahan dari pokok yang satu kepada pokok yang lainnya agar berjalan dengan lancar. Memelihara pertautan dapat menggunakan 3 cara, yaitu dengan ungkapan penyambung atau connective phrase, paralelisme, dan gema atau echo. Ungkapan penyambung yaitu sebuah kata atau lebih yang digunakan untuk merangkai kata-kata. Berikut ini contohnya. Walaupun, jadi, karena itu, selain itu, selanjutnya, sebaiknya, sebagai contoh, tetapi, juga, demikian pula, hal terpenting dari semua ini, dan lain sebagainya. Paralelisme adalah menyejajarkan atau menyamakan struktur kalimat yang sejenis dengan ungkapan yang sama untuk setiap pokok bicaraan dalam pidato. Contohnya, hak asasi manusia harus ditegakkan dan harus ditegakkan. Yang ketiga yaitu gema. Gema, kata atau gagasan dalam kalimat terdahulu diulang kembali pada kalimat baru. Gema dapat berupa sinonim atau pengulangan kata, kata ganti seperti ini, itu, hal tersebut, ia, mereka, atau istilah lainnya yang digunakan dalam kata-kata pendahulunya. Yang ketiga ada titik berat atau empasis. Titik berat ialah penekanan pada hal-hal yang penting. Apabila kesatuan dan pertautan membantu pendengar untuk mengikuti dengan mudah jalannya pembicaraan, titik berat menunjukkan kepada mereka bagian-bagian penting yang patut diperhatikan. Titik berat dalam tulisan dapat dinyatakan dengan tanda garis bawah, huruf miring, atau huruf besar. Dalam uraian lisan, ini dinyatakan dengan hentian, tekanan suara yang dinaikkan, perubahan nada atau intonasi, isyarat, dan sebagainya. Selanjutnya ada contoh dari keterangan penjelas. Misalnya, akhirnya sampailah kita kepada inti pembicaraan. Yang kedua yaitu saudara-saudara yang terpenting bagi kita ialah. Keterangan ini memperjelas secara lisan, sedangkan secara tertulis bisa dengan huruf miring, ditebalkan, atau bergaris bawah. Menyusun pesan pidato. Organisasi pesan. Organisasi pesan merupakan pendekatan yang bisa membantu meningkatkan kemampuan dalam penataan pesan.
Ada 6 macam urutan yang menunjuk pada organisasi pesan. Yang pertama ada deduktif. Deduktif merupakan uraian artikel yang dimulai dengan tesis dan disusul dengan penjelasan, rincian, latar belakang, argumen, dan bukti-bukti. Yang kedua ada induktif. Induktif merupakan artikel yang dimulai dari rincian dan hal-hal kecil, latar belakang, alasan, penjelasan, argumen, bukti-bukti, contoh, dan kesimpulan. Yang ketiga ada kronologis, yang merupakan pesan pada uraian yang disampaikan berdasarkan urutan waktu. Kemudian yang keempat ada logis, merupakan uraian artikel yang disusun berdasarkan urutan serta hubungan sebab akibat. Yang kelima ada spasial, yang merupakan pesan pada uraian artikel yang disusun pada spasial berdasarkan urutan ruangan atau tempat. Yang terakhir ada topikal. Topikal merupakan pesan yang disusun pada uraian artikel yang berdasarkan urutan topik atau pokok bahasan yang sedang dibahas. Selanjutnya pengaturan pesan. Bila pesan sudah terorganisasi dengan baik, kita masih perlu menyesuaikan organisasi ini dengan cara berpikir khalayak. Bagaimana kita berpikir dikemukakan William James dalam bukunya How We Think. Proses berpikir dari James ini diterjemahkan oleh Raymond S. Ross dalam susunan sebagai berikut. Yang pertama, perhatian dan kesadaran akan adanya kesulitan. Yang kedua, pengenalan masalah atau kebutuhan. Yang ketiga, pemisahan keberatan dan sanggahan dalam mencari penyelesaian terbaik. Yang keempat, penjajakan dan visualisasi pemecahan yang ditawarkan. Yang terakhir, penilaian rencana yang menghasilkan diterimanya atau ditolaknya pemecahan masalah. Hollingworth dalam bukunya The Psychology of Audience menyebutkan 5 tugas pokok yang harus diperhitungkan komunikator dalam mengaruhi khalayak, yaitu perhatian, minat, kesan, keyakinan, dan pengesahan. Tahap pertama yang dilakukan pembicara ialah menebut perhatian khalayak dengan menggunakan berbagai macam daya tarik. Perhatian harus dipertahankan dengan membangkitkan minat khalayak. Di sini digunakan cerita lucu, penggunaan bahasa yang baik, dan hal-hal yang lainnya yang menimbulkan tambahan perhatian. Tahap berikutnya ialah menanamkan kesan yang kuat dan merebut keyakinan melalui manipulasi emosi yang ditampilkan dalam bentuk argumentasi logis. Pada tahap terakhir, khalayak harus ditunjukkan kepada arah tindakan dengan sifat, waktu, tempat, dan cara yang telah ditentukan. Membuat garis-garis besar pidato. Ciri-ciri garis besar pidato yang baik. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, berikut adalah ciri-ciri garis besar pidato dalam pembuatan teks pidato. Yang pertama, garis besar pidato lebih berfokus pada tujuan yang ingin dicapai. Garis besar pidato mempermudah penulis dalam membuat isi pidato sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pendengar juga semakin dipermudah untuk memahami tujuan dan isi yang ingin disampaikan. Yang kedua adalah garis besar pidato lebih sistematis dan logis. Garis besar pidato akan membuat isi pidato lebih mudah dicerna oleh pendengar karena isinya telah tersusun secara sistematis dan baik. Yang ketiga, garis besar pidato mencakup isi yang ingin disampaikan. Garis besar pidato membuat penulis hanya berfokus pada isi permasalahan yang ingin disampaikan. Secara tidak langsung, kerangka pidato menjadi batasan bagi penulis untuk menyusun teks pidato sesuai dengan tujuannya. Dan yang terakhir, garis besar pidato dapat disampaikan secara keseluruhan di depan publik. Garis besar pidato yang telah disusun sebelumnya akan membuat penulis atau orator lebih mudah dalam menyampaikan isi pidatonya secara keseluruhan. 3 pokok struktur pidato. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan adalah rangkaian kalimat yang disampaikan oleh pembicara sebagai pengantar sebelum masuk pada isi pidato. Panjang pendeknya pendahuluan tergantung orator yang menyampaikan. Pendahuluan pidato biasanya berisi salam pembuka, sapaan penghormatan kepada hadirin, ucapan puji syukur kepada Allah, dan pengantar ke isi atau inti pidato. Yang kedua adalah isi atau inti pidato. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bagian isi pidato adalah pembahasan topik secara lengkap. Bagian ini memiliki peran penting dalam pidato. Yang ketiga adalah penutup pidato. Penutup menjadi bagian akhir sebuah pidato. Untuk mengakhiri pidato disampaikan dengan membuat kesimpulan dari isi pidato yang disampaikan. Oke, selanjutnya macam-macam garis besar. Ada 3 macam garis besar, yaitu garis besar lengkap atau full context outline, garis besar singkat atau keyword outline, dan garis besar alur teknik atau outline of technical plot. Masuk yang pertama,
yaitu garis besar lengkap, diperlukan dalam proses pengembangan pidato dan digunakan pembicara yang bukan ahli dalam penyajiannya. Pikiran-pikiran pokok ditulis dengan kalimat-kalimat yang sempurna. Dan di bawahnya disertakan lengkap bahan-bahan yang digunakan untuk memperjelas uraian. Yang kedua, garis besar singkat diperlukan hanya sebagai pedoman dan pengingat saja. Digunakan oleh pembicara ahli dalam proses penyampaian pidato. Di dalamnya hanya ditulis inti-inti pembicaraan saja. Dan yang terakhir, garis besar alur teknis dapat ditulis sejajar dengan garis besar lengkap diletakkan pada kertas lain. Pada jenis garis besar ini dijelaskan teknik-teknik pidato seperti gaya bahasa, cara penyajian fakta, daya tarik, motif, dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya adalah contoh berpidato. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh berpidato pada upacara perayaan 17 Agustus. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, dan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk menegakkan semangat para pahlawan, bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan hanya Pulau Jawa, tetapi Indonesia adalah seluruh pelosok tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tepat pada hari ini, 17 Agustus 2021, kita memperingati 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Pada ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini, kita perlu merenungkan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita berikan untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, marilah kita tengok sekitar kita, apakah ada kawan, tetangga, atau bahkan kerabat kita yang masih membutuhkan bantuan kita. Jangan kiranya kita menutup mata dan telinga kita ketika kita melihat saudara kita yang sedang kesusahan. Kita harus percaya bahwa dengan membantu melalui hal-hal yang sederhana, ternyata dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan umat manusia. Marilah kita membangun bangsa kita dengan langkah sederhana yang kian pasti. Marilah kita membangun sesama dengan hal sederhana yang kita miliki. Dan marilah kita menjaga bangsa dan tanah air Indonesia dengan membawa perubahan baik untuk semesta. Dengan kondisi ini, saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Inilah saatnya kita bersama-sama untuk saling tolong-menolong dan bersatu dalam menangani pandemi COVID-19. Saudara-saudara yang saya hormati, izinkan saya menutup pidato pada hari ini dengan mengutip perkataan dari Bung Karno yang ia sampaikan dalam salah satu pidatonya. Janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa dengan segitiga warna. Selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk, pekerjaan kita belum selesai. Berjuanglah dengan mengulurkan sebanyak-banyaknya keringat. Dirgahayu Republik Indonesia, dirgahayu negeri Pancasila. Merdeka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, baru saja kita mendengarkan contoh pidato dari Sabila Nada, dan demikianlah materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan ini adalah sumber yang digunakan oleh kami dalam menyusun materi yang kami berikan pada video kali ini. Terima kasih. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami meminta maaf. Dan apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.